Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sotikul Amin, NIM 2020511024. Semester saya semester 7, kelas yaitu teknik presentasi kelas D. Dalam pembahasan presentasi saya kali ini yaitu perancangan pemasaran ikan laut melalui marketplace Indonesia. Perkenalkan, saya akan membagikan pengetahuan tentang perancangan pemasaran ikan laut melalui marketplace Indonesia. Bagi yang kita tahu, pemasaran ikan itu melalui pasar lokal, dan biasanya para distributor itu menyetor secara langsung melalui tatap mata. Biasanya bertemu orang per orang, dan kali ini yaitu dilakukan dengan cara online, memanfaatkan media sosial ataupun marketplace seperti Instagram, Facebook, terus Twitter. Biasanya itu bisa. Dalam marketplace sendiri yaitu bisa dari Shopee, Tokopedia, terus TikTok kan lagi boom-boomingnya, terus online penjualan online atau melakukan transaksi secara online ini kan sudah lama dilakukan sejak tahun 2015, yaitu dipamerkan oleh Kaskus dulu. Sekarang itu baru booming itu tahun 2020, online melejit seperti pakaian, sandangan atau lainnya. Kali ini yaitu membahas tentang ikan laut. Ikan laut kan jenisnya ada banyak. Itu biasanya nanti bisa dikelompok-kelompokkan. Kalau di marketplace itu top branding atau toko itu bisa dimasukkan toko recommended atau gimana. Potensi pasar ikan laut Indonesia memiliki sumber daya ikan laut yang melimpah, menjadikan pasar potensi untuk pemasaran ikan laut melalui marketplace itu semakin luas. Di Indonesia terdiri kan berbagai pulau-pulau, dan juga lebih luas lautnya. Itu tuh pasti banyak sumber daya laut, seperti di daerah Pati itu ada Juwana, Rembang ada sendiri, dan Jepara juga ada sendiri. Itu semakin pesisir pantai biasanya itu distributor laut ikan laut banyak. Pengenalan marketplace adalah platform online yang menghubungkan pembeli dan penjual, menyediakan kesempatan bagi petani ikan laut untuk memasarkan produk mereka secara efisien dan berdaya saing. Untuk marketplace sendiri kalau di ikan laut itu agak gimana itu ya, kadang pengirimannya atau gimana itu agak berisiko. Cuman kali ini yaitu mau memasarkan produknya aja, bagaimana cara petani ikan laut mencakup luas pemasarannya, produknya, memperkenalkan hasil produknya itu dengan cara kreatif. Keuntungan pemasaran melalui marketplace, akses ke marketplace yang lebih luas. Pemasaran melalui marketplace memungkinkan para petani ikan laut untuk mencapai pelanggan potensial di seluruh Indonesia. Dengan melalui marketplace sendiri, kita bisa memamerkan berbagai banyak lah
contoh-contoh ikan yang biasanya itu diproduksi biasanya dikonsumsi untuk orang Indonesia, yaitu seperti ikan bandeng, tongkol, eh, terus tuna biasanya itu biasanya ke kalangan atas. Dua, itu efisiensi biaya dan waktu. Menggunakan marketplace akan mengurangi biaya logistik dan waktu yang diperlukan untuk mengirim ikan laut ke pasar tradisional. Biasanya kalau efisiensi biaya berarti biasanya itu menggunakan ekspedisi seperti kargo. Biasanya harus di atas 5 kilo baru agak murah. Bisa memanfaatkan seperti JNE, JNT atau Ninja Express biasanya gitu. Untuk peningkatan potensi penjualan dengan menggunakan marketplace, petani ikan laut dapat meringankan potensi penjualan mereka dengan menjangkau lebih banyak pembeli. Dengan kita memamerkan produk di marketplace itu sendiri, kita akan mengundang konsumen-konsumen baru. Kalau di pasar kan ada langganannya biasanya, kalau nggak di ini, kalau nggak di situ. Biasanya kalau di pasar gitu cocok-cocokan biasanya. Kalau di marketplace tanpa harus kalau orang kan mager, biasanya banyak yang mager, itu biasanya bisa melihat melalui toko online untuk melihat barang-barang rekomendasi, ikan-ikan rekomendasi. Biasanya kalau toko-toko rekomendasi itu yang seperti apa, biasanya tuh ada di top ranking biasanya itu ada di situ. Untuk kekurangan pemasaran melalui marketplace, tingkat persaingan yang tinggi. Di dalam tingkat persaingan yang tinggi itu kan banyak yang menjual selain kita sendiri. Kita akan bersaing dengan toko-toko online lainnya yang mungkin yang semakin kreatif, atau biasanya itu produk-produknya itu bagus biasanya, selain dari model-model biasanya gitu. Keterbatasan kontrol atas ongkos kirim. Kalau keterbatasan kontrol atas ongkos kirim, biasanya itu kita akan mengadakan promo biasanya itu di hari-hari tertentu untuk meningkatkan potongan ongkos kirim. Karena kalau pihak dari pihak distribusi itu tidak bisa, karena kan terpatok dari beratnya dikali per kilonya itu berapa biasanya gitu. Ketiga, itu keterbatasan interaksi dengan pembeli, karena melalui jejaring online itu tidak bisa bertatap langsung dengan pembelinya. Agak biasanya itu responnya agak cuek biasanya gitu. Respon itu kadang itu agak lemot, bukan agak lemot sih, kadang agak agak slow respon biasanya gitu. Kalau kita biasanya pada jam-jam kerja biasanya kan kita itu tidak selalu menggunakan, tidak selalu kan stabil biasanya kan di situ. Kalau kan masih berjual secara offline diselingi online, biasanya itu responnya agak lama sedikit biasanya. Itu biasanya menjadi termasuk ranking-rankingnya itu biasanya mempengaruhi ranking di toko online. Untuk perancangan strategi pemasaran ikan laut, perancangan strategi pemasaran yang efektif melalui marketplace perlu mempertimbangkan segmen pasar yang dituju, branding, promosi, dan pengelola reputasi. Biasanya itu kalau promosi itu bisa menggunakan kayak seperti kupon potongan ongkos kirim atau potongan harga. Itu biasanya dilakukan
setiap toko online pada hari tertentu, atau enggak ya pas hari ulang tahunnya, biasanya gitu. Setiap produk maupun ikan memperingati hari tertentu, biasanya gitu. Kalau untuk branding, yaitu bisa memanfaatkan para selebgram, biasanya gitu. Biasanya bisa diliput dari TV, itu bisa meningkatkan branding dan pengelolaan reputasi yang baik. Untuk peluang dan tantangan dalam pemasaran melalui marketplace Indonesia. Peluang dalam pemasaran ikan laut melalui marketplace Indonesia termasuk pertumbuhan e-commerce yang cepat, sedangkan tantangan adalah persaingan yang ketat dan regulasi yang berkaitan dengan pengiriman ikan laut. Biasanya itu tantangannya itu gimana cara distributor itu menyajikan ikan itu secara segar. Biasanya kalau melewati kalau melewati kirim-kirim, biasanya kan ada cara penanganannya. Biasanya gimana caranya agar tempat melalui konsumen, di tangan konsumen itu ikan masih segar seperti baru ditangkap. Itu biasanya tantangan bagi distributor. Terus kalau di pengiriman barang kan tidak ada, kalau sudah di tempat pengiriman barang itu biasanya cuma dikasih resi atau apa gitu, biasanya langsung dikirim pada hari tertentu, biasanya gitu. Gimana cara menjaga keawetan kualitas ikan untuk sampai di konsumen. Untuk strategi pengembangan bisnis di era digital, untuk mencapai kesuksesan dalam pemasaran ikan laut melalui marketplace, para petani perlu mengadopsi strategi pengembangan bisnis yang berfokus pada inovasi produk, layanan berkualitas, dan pendekatan pemasaran digital. Biasanya kalau strategi pengembangan bisnis itu kalau dilihat kali ini itu biasanya memanfaatkan live promosi secara langsung. Itu bisa pendekatan kepada pembeli. Itu adalah strategi yang cukup bagus dan memberi layanan berkualitas seperti flash respon atau dapat biaya jaminan. Kalau nggak flash, jaminan kembali. Itu biasanya cara meningkatkan layanan berkualitas. Untuk flowchart pemasaran strategi melalui marketplace, yaitu konsumen bisa memilih-milih, terus pemilihan produk, terus shopping chart, yaitu dimasukkan ke keranjang dulu, terus melalui pembayaran, dan terus melalui pengecekan di pihak yang dibelinya. Itu melalui pengemasan, gimana caranya agar produk ini aman dalam kondisi pengiriman dan juga tidak cacat saat berada di tangan konsumen. Biasanya seperti itu. Biasanya yang kalau ringkihnya itu kalau toko online itu biasanya banyak yang rusak atau barang telah dibuka oleh kurir, biasanya seperti itu. Terus untuk menjaga kualitas produk itu juga kadang perlu ditingkatkan. Kadang di toko online itu terlalu meremehkan pas sudah dibeli, terus kadang itu barang tidak sesuai, itu sering biasanya. Untuk kesimpulan pemasaran ikan laut melalui marketplace, yaitu pemasaran ikan laut melalui marketplace Indonesia merupakan peluang yang menarik, namun juga menantang dengan perancangan
strategi yang tepat, petani ikan laut dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan mencapai kesuksesan di jangka panjang. Bagi para distributor ataupun pabrik ikan laut itu biasanya itu peluangnya memang besar karena kita kan sumber daya ikan di laut kan banyak karena kita juga karena di Indonesia sendiri itu masih banyak pulau-pulau, masih banyak laut yang melintang. Sekian presentasi dari saya. Kalau sepatah kata ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.